Oke guys, ketemu lagi bersama saya di D2 Channel. Kali ini video kita akan melakukan perjalanan antara Tegal Bulet ke Surade itu, dan kita melakukan perjalanan pada malam hari guys. Lihat guys, kita akan melakukan perjalanan pada malam hari guys, dan itu membutuhkan adrenalin yang cukup benar-benar cukup besar guys. Karena apa? Karena bukan trek sih sebenarnya, situasi jalanan Tegal Bulet itu enggak seperti kebanyakan jalanan. Sepertinya guys, intinya kanan kiri pemandangan asik. dari dari jalanan Tegal Bulet itu kita banyak melewati perkebunan. Intinya kita akan melewati hutan belantara guys. Dan hutan, namanya hutan ya hutan, banyak makhluk yang hidup di dalamnya. Dan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak terjadi halangan apapun. So, jangan kemana-mana, ikutin kami terus. Bagaimana keseruan kita Amang kudu di dia si bibirnya ngarokok ya, sepeda atas. perjalanan kita kali ini. Perjalanan antara Amang Tegal tukang Bulet uang dan kan ngarokok hasil Surade. Oke guys, ikutin kami terus. Jangan lupa like and subscribe-nya. Jangan lupa juga share komennya. Oke guys, kita akan melakukan perjalanan pulang menuju Surade guys, Tegal Bulet Surade. Tepatnya kita berada di Pasir Urug. Kita Gesik Urug guys. Kita tadi sudah bermain-main di pantai Gesik Urug, dan kita saking asiknya akhirnya kita kemalaman guys. Dan seperti inilah perjalanan malam kita menuju pulang guys. Dan Anda lihat guys, kanan di sini sih belum seberapa ya guys, karena masih ada rumah penduduk, meskipun 1-2 rumah, terus nggak ada lagi, masih belum hutan, masih pantai lah ya guys. Dan masih ramai juga orang yang berlalu lalang guys. Kita belum masuk jalan utama guys. Ini masih jalanan yang menuju pantainya gitu guys. Dan tadi kita sempat berbincang-bincang dengan beberapa orang di pantai Pasir Urug itu, terutama yang lagi pada mancing itu. Memang di sini tuh kalau mereka mancing di sini itu hasilnya berlimpah, terutama kalau malam hari guys, malam menuju subuh itu katanya hasilnya akan beda gitu. Yang didapatnya pun ikan yang kecil. Kalau siang banyak kan didapatnya ikan kecil, tapi kalau malam hari dapatnya ikan gede, di atas 1 kiloan guys gitu. Jadi kalau malam hari itu mereka banyak sekali yang pada mancing di situ, di Pasir Urug ini gitu, di Gesik Urug ini gitu guys. Jadi memang malam hari itu surganya bagi para nelayan. Dan menurut yang penjual yang punya warung tadi, semenjak habis Lebaran Haji ke sini itu pengunjungnya menurun drastis di Gesik Urug ini guys. Yang tadinya misalkan satu hari itu bisa pengunjung sampai 10.000 orang, itu turunnya sampai 70% guys. Itu entah kenapa, mungkin karena cuaca, kata si ibu tadi, karena kan banyak hujan. Tapi perkiraan saya gitu kan beda kayaknya, karena setelah Lebaran Haji itu pada sibuk memasukkan anak sekolah, jadi dananya itu mereka mengalir ke sekolahan. Jadi tidak ada kacamata pedagang. maksudnya mereka itu
buat jalan-jalan itu sementara di cancel dulu dan fokus untuk ke sekolahan gitu. Karena apa? Biaya sekolah mahal bro, gitu. Mahal guys, biaya sekolah mahal sekarang guys. Sekolahnya masuknya mahal, belum seragam apa segala macam dan perlengkapannya juga itu harus pakai duit gitu guys. Jadi para orang tua mungkin menunda untuk bertamasya atau berliburan dulu sementara seperti itu guys. Makanya pengunjung di tempat wisata itu terutama di Gesikuruk ini menurunnya drastis. Nih guys, kita sudah berada di pertigaan menuju jalan utama guys. Ini jalan provinsi. Kita akan masuk ke jalan provinsi guys. Dan jalan provinsi di sini tidak seperti jalan provinsi di kota. Kalau kita menuju jalan provinsi di kota itu pertigaan seperti ini, saya yakin itu udah kita berderet, udah dibikin kesel karena kemacetan guys. Tapi di sini kita berlenggang-lenggang ria saja. Cumanan di sini tuh ya ada ininya gitu kan ya, karena memang sepi gitu kan. Kenapa sepi? Kita lihat aja guys, kita lihat ada lampu-lampu. Kita lihat guys, di sini masih belum seberapa guys. Nanti di depan kita akan menemukan situasi yang dibilang mencekam, ya mencekam gitu. Kenapa mencekam? Tapi kami pernah melakukan perjalanan jam 12 malam itu melewati bukan naiknya, masuk keluar hutan itu kami pernah itu. Dan mungkin hanya kami lah yang tahu. Bukan yang tahu, hanya kami yang berani seberani ya bukan berani sih, memberanikan diri mungkin ya gitu. Jadi ini kita bismillahirrahmanirrahim akan memberanikan diri juga gitu guys. Nah seperti inilah jalanan provinsi di Tegal Bulir ini guys. Jalanan provinsi plus jalanan menuju tempat wisata guys. Jalanannya cukup bagus guys di sini. Sudah di hot mix. Cuma memang kalau menurut lebar jalan provinsi segini mah kurang ya guys. Gitu. Menurut standar Sobot kesini yang kiri tadi. Mana kesini? Depan. Ini. Nih kesini sobot. Enggak sekalian. Mau sekalian ayo. Tapi yang penting kayak gitu. Ngomong. Wah, tuling isukan lah. Kemana? Si Obot. Nanti kita akan melakukan perjalanan lagi guys. Jadi guys, situasi di sini emang seperti ini guys. Jalanan utama di sini ya seperti ini gitu kan. Tidak orang beraktivitas tuh pada malam hari. Jangan pun pada malam hari, siang hari pun tidak terlalu ramai aktivitas orang-orang gitu. Jadi mereka, mata pencaharian mereka itu mungkin 30-40%-nya itu memang keluar negeri guys. Jadi TKW guys. Jadi memang rumahnya banyak, gede, tapi orangnya nggak ada. Karena apa? Karena mereka ya kebanyakan mencari nafkahnya di luar gitu guys. Pahlawan devisa negara, contohnya sih seperti itu guys. Jadi karena apa ya namanya? Mungkin karena kesulitan ekonomi gitu kan. Jadi mereka berinisiatif untuk mengadu nasib di negeri orang gitu guys. Dan itu jadi pahlawan devisa negara guys. Jadi kita harus tetap dukung itu. Apapun selama itu halal dan legal, kita dukung guys. Karena di balik gaji mereka itu ada pendapatan negara di situ guys. Dan di situ juga kita mungkin merasakan hasilnya guys semua. Ini guys, kita sudah mulai habis makan ini berat semua.
juga tidak ada pom bensin guys, jadi harap hati-hati kalau ke sini. Bensin itu harus full tank guys. Dan pertalite pom mini juga jarang sekali guys di sini, masih jarang guys. Sepertinya hujan guys. Udah malam guys, malam, suasananya yang lumayan mencekam, plus gerimis-gerimis mengundang sedap-sedap ngeri gitu guys. Bahasa tidak membuat mengerti ya. Bahasa tingkat tinggi aja. Kita akan melakukan perjalanan kurang lebih berapa kilo ya? 35. 35 kilo guys. 35 kilo. Sebenarnya tadi kita melakukan tadi siang pas datangnya itu kita terlalu sore, kesorean, jadi kita main-main di pantainya kurang puas lah buat aku. Maklum aku belum cinta pantai. Sepertinya kita harus menginap di Bugeng. Sepertinya itu guys. Sepertinya harus diangkat dulu. Harus tutup bang. Dan guys, seperti kita ketahui, jalanan Pejantangan itu pasti hampir sama, tanjakan dan belokan tajam guys. Begitupun di sini guys, seperti itu. Belokan dan tanjakan tajam memang mendominasi di jalanan Pejantangan ini guys. Dingin guys. Oke guys, kita masih melakukan perjalanan guys, malam hari guys. Tegalega Tegalega Surade. sih. Tegalega, Tegal Bulet guys, Tegal Bulet Surade. Tegalega itu di Bandung. Kalau Tegalegok, Tegalegok itu di Banten. Surade. Mana? Itu yang sebelum hotel yang harus pakai surat ya. Oh, di atas Itu lapang ya. itu. Iya, sorry. Dan dipastikan jalanan ini kita tidak menemukan hotel atau penginapan guys, jadi mau nggak mau kita harus lanjut jalan terus. Dan ini kita sudah mulai masuk trek yang mendebarkan guys. Hujan mulai besar gede. Ini malam hari guys, masuk hutan guys, berhujan pula guys. Malam apa? Untungnya bukan malam Jumat guys. Kalau malam Jumat udah kata Demian sempurna.
berada di jalanan provinsi yang begitu panjang treknya guys, dan kita melewati hutan, belokan dan tikungan tajam, itu sama sekali tidak ada penerangan jalan guys. Tidak ada guys, satu pun tidak ada, kecuali itu kita dapat penerangan jalan itu dari rumah-rumah warga guys. Yang namanya